dari masjid Jami. Itu tadi memang suara Glenn. Sangka lipstick. Luar biasa. Orangnya kecil tapi suaranya luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi di masjid itu kalau bisa jangan tepuk tangan. Jadi kalau nanti ada ustadz berpantun atau apa, langsung Allahu Akbar. Kalau nanti ada yang tepuk tangan sebelum dia tarik tangannya, Allahu Akbar. Bisa? Ini masjid Jami ini, apa kata Pak Ketua Masjid tadi? Masjid ini Pak Ustadz baru saja selesai, yang awalnya di depan pindah ke belakang, dan ini baru belum diresmikan. Saya tidak ikut membebaskan tanahnya, tak ikut gotong royong, tidak ikut membangun berkeringat. Tiba-tiba pas meresmikan tanda tangan saya prosesnya. Itulah yang mengkhawatirkan saya ini sekarang. Yang saya khawatirkan nanti pas dipanggil di surga, yang mewakafkan tanah masuk surga, yang memberikan bangunan semen masuk surga. Pas giliran saya, kata malaikat, kau tanda tangan aja. Saya seringkali masyarakat memberikan penghormatan. Berikut ini pemencetan tombol peresmian rumah tahfiz Quran secara seremonial, pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad. Satu sisi saya bangga karena itu penghormatan, tapi di sisi lain ada cemas dalam hati saya. Jangan-jangan nanti dipanggil malaikat, berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Tapi kan tak mungkin orang baik-baik ini membiarkan saya begitu. Jadi sebetulnya kita masuk surga ini bukan karena amal kita. Banyak amal kita ini yang riak, sum'ah, rusak. Kita masuk surga karena doa orang-orang soleh, bukan somat. Di masjid ini itu bahasa Pak Ketua aja, itu bahasa rendah hati tawaduknya. Kata dia jauh dari kesempurnaan, padahal masjid ini dari atas sampai ke bawah saya mengatakan sempurna. Memandang kita ke atas, tengoklah cantiknya kaligrafi Allah. Di sampingnya itu qul huwallahu ahad Allahus somad. Di bawah nama saya, di atas nama saya. Dan saya tarik ke depan. Lampunya dipasang cantik. Cuman bagi perempuan kalau sholat sini agak bahaya bagi bapak-bapak. Balik dia minta belikan dia macam ini. Tapi bapak kan bisa punya alasan, itu rumah Allah deh, ini rumah kita. Dari lampunya bagus, lampu teplok aja. Kaligrafinya cantik, masya Allah. Il awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika anak-anak muda bersembunyi ke dalam gua. Cerita tentang ashabul. Faqalu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka rahmatan, rahmat untuk kami, wahayyi lana min amrina rasyada, sempurnakanlah bagi kami petunjukmu yang lurus. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya, tapi udah lama sembahyang saya tak tahu, tapi itu bacaannya. Di tempat lain kadang kaligrafi itu ada, tapi terjemahannya tak ada, sehingga masyarakat waktu nengok kaligrafi itu ada terjemahannya di bawah. Saya anjurkan masjid-masjid yang sudah ada kaligrafi, tirulah kaligrafi Masjid Jami.
Ada dijelaskan surat Al-Kahfi ditulis tahun 1443, sekarang sudah 1445, berarti udah 2 tahun juga masih. Cantik kaligrafinya, semuanya ada. Ini pula kayu-kayu jati, AC-nya lagi. Hidup AC-nya nih kan. Sudah nih mau ngeje aja. AC-nya udah cukup, udah coba lagi kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini panas ini karena jumlah kita ini udah tak sesuai lagi. Ini kan kalau menurut sholat, ini sujudnya di belakang kawat kita ini. Ini macam susunan shop di Taman Raudhah Madinah ini. Nah, jadi aslinya ini 2 kali lipat kita ini udah padatnya ini. Nah, jadi sebetulnya kalau jamaah hadir biasa, hidup semua AC ini, beku kita keluar. Macam di dalam freezer. Ini udah luar biasa. Begitu juga tentang satir. Nah, ini satir penting. Satir ini pembatas laki-laki perempuan. Memang beginilah tingginya. Tingginya itu memang begitu, tertutup 2 meter. Karena di beberapa masjid dipasang orang tulang macam nentakrau. Ini ya, yang sembahyang di belakang anak-anak gadis, nampaklah muka dia. Sehingga yang sok belakang anak-anak muda itu lain bunyi aminnya. Al-maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Amin. Kalau begini mana nampak muka orang kan? Tapi waktu pengajian dibuka. Di belakang khusus untuk perempuan disediakan pula ada kaca cermin. Ini penting karena mungkin ada musafir dari pinggir jalan masuk dia sholat, kadang-kadang kan entah kesapu make up. Orang senyum, kita senyum, rupanya alis sudah turun ke bawah. Nah, itu perlu kaca itu. Habis dia berwuduk ditengok, oh udah lepas. Kan ada tuh video yang orang pesta waktu anaknya sungkem ke ibunya. Dosaku begitu banyak, semua orang ketahui rupanya lepas. Pentingnya, kira-kira yang saya cakapkan ini betul apa tidak, Bu? Kan aku mengada-ngada. Itu posisi jam itu udah tepat. Jam dinding masjid memang di situ letaknya. Karena beberapa masjid diletakkan pula jam di sini. Khotib di sini. Mana dia mau nengok jam? Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau di situ udah pas. Maka ditulis di atas mimbar ini, khutbah Jumat jangan lebih 20 menit. Ini khotib kadang udah tahu di pusat kota, orang mau masuk kantor, orang mau kerja, mau jaga toko, di pantai khutbah 40 menit. Di akhir khutbah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Tidak tahu orang udah gatal semua kepala orang. Yang kucakapkan ini betul apa tak betul? Saya ini cerita tentang fakta semua. Ini di dinding mesti ditulis, dilarang merokok. Ini kadang maulid Nabi Selameran, orang di mana-mana dibagikan kue snack, tidak asbak. Kalau mau merokok ahli hisab di luar, karena kalau di dalam itu baunya kemana-mana dan tidak semua orang suka dengan bau tembakau. Kita mau di masjid ini harum, wangi, semerbak. Makanya jangan tidur di dalam masjid, apalagi telungkup. Pas posisi mulut di tempat sujud. Imamnya pula besok khusyuk, sujudnya lama khusyuk, makmumnya busuk. Menahan nafas, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini penting karena karpet ini aku tengok baru ini ya, baru. Mohon maaf Pak Pengurus, ini baru lunas karpet ini. Soalnya di beberapa masjid pernah saya tausiah. Pas saya tausiah, saya tengok saking kan tebalnya karpet itu, hilang jari-jari saya ke dalam.
Tak berapa lama datang kertas. Baru 15 menit tausiah datang kertas. Tengok, Ustaz tolong penggalangan dana karpet masih utang. Tapi masjid kita ini Masya Allah tabarakallah, jam dindingnya mahal sehingga orang tahu, oh subuh jam 4.54, oh waktu isya, waktu syuruk, waktu duha, imsak 4.44, sehingga tanggal pun ada Jumadil Awal. Begitu gue sebut Jumadil Awal, hilang dia langsung. Ini masjid model. Saya anjurkan pengurus-pengurus masjid yang ada di Medan, yang ada di Sumatera Utara, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Tapanuli Selatan, Tengah, Utara, datanglah kalian ke Masjid Jami untuk studi banding kemarin. Ini masjid saya rekomendasikan bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ada pula ditulis di situ, dilarang berdering. Ada satu lagi stiker yang kurang, handphone jangan berdering. Udah ada? Aku sebetulnya tahu, cuma ngetes saja. Kenapa aku lihat cuma? Kira-kira orang dia tahu, tidak aku ngetes. Pas dibilang orang dia itu, oh berarti selalu ke masjid. Kalau pas aku bilang ini kurang, dia mesra, ketahuan berarti baru malam nih orang dia datang. Atau stiker itu baru dipasang tadi. Ini nampaknya masyarakat di Masjid Jami ini orang kaya-kaya semua. Amin. Dari mana Ustaz tahu di sini orang kaya? Di masjid lain keramik di lantai pun susah. Di Masjid Jami memanjat keramik itu sampai ke dinding. Seandainya ada tukang yang pandai memasang keramik di atap, atapnya pun di keramik orang. Begitulah hebatnya. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah, mewakafkan semen, mewakafkan lampu, mewakafkan kubah, mewakafkan plafon, semuanya dibalas Allah kebaikannya. Amin ya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Amin. Saya tak tahu siapa nama yang berwakaf tanah masjid ini, dan tak saya kirimkan ila hadrati fulan bin fulan al-fatihah, tapi otomatis selama kita iktikaf malam ini, sholat maghrib, sholat isya, pengajian, ustaz guru qari kita baca Quran, pahalanya mengalir kepada mereka semua insya Allah. Ibu punya rumah yang mewah besar, 4 lantai 3 kamar, keramiknya impor dari Itali. Begitu ibu meninggal, rumah itu diisi dengan bini bapak yang baru. Bapak punya rumah megah, mewah, cantik. Begitu bapak meninggal, 4 bulan 10 hari cuman mereka menunggu. Habis itu mereka pun nikah dengan brownies, berondong manis. Satu-satu dah kan. Ini adil, kalau yang satu. Jadi rumah mana yang kekal abadi sampai hari kiamat? Yang sampai hari kiamat tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, tidak bisa disewakan, tidak bisa dihibahkan. Ialah Masjid Jami. Cantik tintrainya, jendelanya, semuanya, apalagi berkaca pula di atas. Ini kami dari bawah menengok ibu-ibu nih macam menengok ikan arwana. Ini macam ikan sapu-sapu. Jangan dilihat macam-macam ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu itulah yang membersihkan akuarium. Buaya pun tak berani makan ikan sapu-sapu. Kalau mau dimakannya, hancur mulutnya nanti. Dan itu bukan penghinaan, nganggap dan somasi saya nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tak bisa membangun satu masjid,
Jangan sampai tidak bisa semuanya. Kirimkan 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, pembebasan tanah agak 2 meter. Pak Ustadz, masjid udah siap untuk apa lagi? Cari masjid yang sedang pembangunan, sumbangkan, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Mudah-mudahan adik-adik yang anak-anak muda ini nanti jadi orang kaya, pejabat, sukses. Amin. Camkan dalam hati, sebelum mati aku mesti membangun masjid untuk ayah dan ibuku, insya Allah. Amin. Niatkan dalam hati, kalau aku kaya, kalau aku sukses, jadi bisnismen, jadi pengacara, jadi polisi, jadi tentara, aku akan bangun masjid untuk almarhum ayah dan almarhumah ibuku, insya Allah. Amin. Masjid apa itu? Masjid Hajjah Maryam. Oh, nama mak dia. Masjid apa tuh? Masjid Hajjah Fatimah. Oh, nama mak dia tuh. Coba Masjid Ngatiem. Dia apa salahnya untuk mengenal almarhumah ibunya kan? Ibu mau tak anak ibu membangunkan masjid atas nama ibu? Kira-kira kalau anak ibu menggendong ibu dari Medan ke Makkah, tawaf, sa'i, ta'allul dan umrah, pergi wukuf ke Padang Arafah, melontar jumrah ula, wusta, aqabah di Mina, digendongnya balik ke Medan, apakah tertebus sakitnya melahirkan anak? Tidak ketemu. Saya memang tak nanya kalian Pak, mana kalian merasakan? Kalian kan datang sekali-sekali aja, tapi jadi mereka yang mengandung 9 bulan 10 hari ini masuk Medan kan? Di Medan dia orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Oh, tanya dia ketawa. Di tempat lain acara akad nikah bulan Januari, April lahir. Tanya, ini undangan akikah? Iya, loh, baru kemarin Januari akadnya. Ini edisi minimalis, Pak Ustaz. Rupanya di Medan orang masih mengandung 90 hari. Alhamdulillah. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa datang ke Masjid Jami ini? Ini panjang riwayat. Saya ke Medan Sumatera Utara ini kan setahun cuma 2 kali. Sekali datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini malam terakhir ini. Besok saya akan pulang ke Batubara, habis itu ke Kisaran besok malam, habis itu langsung pulang jalan darat ke Pekanbaru. Jadi ceritanya saya bisa ke Masjid Jami ini, ada namanya Bang Hairudin. Bang Hairudin ini membawa saya, katanya nanti Ustadz Somad ceramah di masjid. Saya kalau malam tak pernah ceramah di masjid. Sudah 2 malam ini di tanah lapang terus, di stadion, tanah lapang sepak bola. Tadi malam, waduh, lapangan sepak bola. Tetap manusia tak cinta pun. Tiba-tiba tadi pas kami lewat di depan, aku tanya, Bang Udin, di mana ya kita ini? Kenapa pula kita ke supermarket? Dia bilang ini udah keluar dari kode etik ini. Kita biasanya ke masjid itu subuh. Kalau malam itu tak pernah kita ke masjid. Rupanya saya mau ditunjukkan ada masjid yang spesial. Berdiri dulu Bang Hairudin yang membawa saya ke masjid. Nah inilah nama orangnya. Kenapa? Kita tengok dulu jelas-jelas. Kenapa? Udah kalian ambil gambarnya. Nanti tak lama ini nampak lelah beliaunya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah
min habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini tausiah saya yang kelima. Subuh tadi, duha, habis itu pergi siang, sore, nah sekarang yang kelima. Sebetulnya suara saya ini sudah habis. Suara saya jelas atau tak jelas? Suara saya bisa jelas itu karena sound sistemnya mantap. Maka saya anjurkan, apa pesan Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Somad, kalau ceramah di mana-mana, sampaikan ke pengurus masjid, perbaiki sound system, karena 80% pesan masjid melalui sound system. Ngaji, sound system. Khutbah, sound system. Ceramah, sound system. Imam, sound system. Jangan sampai ada model mikrofon sound system ini, walaupun kali internasional, tetap juga serak suaranya di situ. Saya ceramah malam ini berapi-api ini karena sound system bagus. Ada kadang tempat kita ceramah, kita hari ini Al-an berbisik aja mah, kenapa gagap puas? Tapi sound system ini bagus, maka saya anjurkan. Ini kan banyak pengurus masjid yang hadir ini kan. Jangan malu Bapak, tanya teknisinya di mana. Kurang duit, minta kepada jamaah yang kaya-kaya. Apalagi yang udah tua, yang kira-kira malaikat maut udah dekat. Datangi rumahnya. Jangan cerita di masjid aja, ceramah di masjid. Datang ke rumah, jemput bola. Ini sudah kami lakukan. Saya sama kawan-kawan saya bilang, ku kasih kalian waktu hari Jumat Sabtu, pekan kedua aku di Pekanbaru, tunjukkan mana rumah orang kaya, kita datang. Gak usah lagi menunggu di masjid, tak zamannya lagi menangguk di pinggir jalan. 2000 perak. Kita datang ke rumah orang-orang kaya. Maka kami pun datang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nampaknya Bapak kaya sekali, rumahnya besar, mobil mewah. Ini nanti Pak kalau Bapak mati tinggal semua ini Pak. Di sini semua Pak. Tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar, tinggal yang kekal abadi. Alhamdulillah dapat kamilah tanah wakaf. Betul Pak Ustaz, betul. Kalau gitu wakaf adalah tanah di sama Ustaz ya. Ya, langsung akad sekarang, akad langsung. Wakafkan tanah ini 3 hektar kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat yang pembinanya Ustaz Somad tunai sah. Allahu Akbar. Waktu. Kalau Tuan ke Pangkalan Titi, jangan, kalau Tuan ke Pangkalan Titi, belikan saya sekilo kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya tausiah, tidak boleh ada label merek air minum, karena berarti kita mengiklankan gratis produk orang. Tapi di Medan ini tidak